Baik, selamat sore. Terima kasih Pak Suhadi atas waktunya. Sebelumnya kepada teman-teman mungkin yang saya sudah kenal beberapa, dan juga kepada pengurus yang memang sudah kita sama-sama tahu, ya kan, di bagian pengurus ini. Nah, kalau kita baca tentang formulir dulu ya, kita bicara tentang formulir dulu ya. Oke, sekarang kita mulai. Nah, ini adalah formulir yang diisi oleh teman-teman melalui link yang saya kirim. Melalui link yang saya kirim dari awal kemarin yang saya sebar sudah beberapa hari yang lalu. Dan ini formulir ini harus diisi dan wajib diisi. Di situ tertulis nama tanda bintang, berarti dia harus mengisi, tidak boleh tidak. Itu intinya satu. Dia harus mengisi, kalau dia tidak mengisi ini akan ditolak sama sistem. Ya kan, melalui sama ininya formulirnya. Nah, seperti itu. Dan harus mengisi nama, terus habis itu mengisi nomor handphone sama NIK dan KTP, dan dia mengisi. Kalau dia tidak mengisi itu ditolak. Tapi ada beberapa yang belum mengisi NIK dan KTP ternyata. Karena apa? Karena waktu itu saya ternyata belum mengisiin. Jadi itu ditolak, ada yang belum mengisi nomor NIK dan KTP-nya karena saya ganti. Nah, akhirnya sekarang tapi hanya beberapa orang doang. Oke, nah ini nama lengkap juga yang diminta provinsi dan kota dan kabupaten. Lalu pekerjaan dan riwayat stroke dan kelumpuhan stroke-nya. Nah, kelumpuhan stroke ini berdampak yang dampak stroke-nya ini adalah kelumpuhan fisik, pilihan. Ini pilihannya banyak. Mau ada yang dampak stroke-nya karena kesulitan bicara, dan dia banyak, bisa 5 pilihan atau 4 pilihan. Nah, 4 pilihan ini dia bisa dan lain-lain dan bisa lainnya. Dalam arti dan lainnya mereka bisa mengisi sendiri. Kalau misalnya dampak stroke-nya tidak ada di sini gitu loh, di form ini gitu loh. Mungkin dampak stroke-nya berbeda, mungkin dampak stroke-nya gangguan jiwa. Nah, dia bisa ngisi tulis dan lain-lainnya di bawahnya. Ya, MG gitu atau apa itu dan lain, atau gangguan jiwa misalnya gitu. Contohnya seperti itu ya. Nah, jadi mereka bisa mengisi sendiri gitu loh, mengisi kosong sendiri gitu. Nah, terus ada penyakit komorbid juga. Penyakit komorbid juga sama, ada diabetes, dan ini centang-centang, mereka tinggal centang-centang juga. Nah, semua ini yang saya lakukan, yang semua yang kita bikin ini adalah mereka hanya mencentang. Nggak susah sebenarnya. Mereka tidak harus mengisi seperti yang dulu. Cuman ini mereka centang-centang yang mereka perlu, dan tinggal ketik yang mereka mau. Nah, seperti itu. Lalu hipertensi misalnya, penyakit komorbid sama juga. Ada dan lain-lainnya. Berarti mereka bisa mengisi apa komorbidnya gitu loh. Ya kan? Nah, itu kegunaannya. Nah, penyebutan obat konsumsi, sebutkan obat-obat yang dikonsumsi, yaitu silakan diisi sendiri obat-obatnya apa. Mungkin itu tulisannya panjang, mereka bisa mengisi apapun, kami bisa menerima. Caregivernya siapa, nama dan nomor HP-nya harus ada. Maka ini saya belum lengkap ini. Nah, jadi harus ada nama dan nomor HP-nya gitu loh, tidak boleh tidak gitu loh. Nah, ini harus ada nama dan nomor HP-nya. Ini saya matikan sekarang, ya kan? Jadi dia harus mengisi nama dan nomor HP-nya. Oke, seperti itu ya. Nah, pendataan ini hanya bersifat seperti ini dulu sementara. Oke, kami belum menggunakan pendataan bersifat dalam bentuk sistematis dengan sistem yang lengkap. Tapi pendataan seperti ini sudah kredibilitasnya terjaga. Karena kenapa? Karena data-data ini semua akan masuk ke sini. Sebentar mana? Akan masuk ke ini, nih, akan masuk ke sini, sorry. Nah, ini akan masuk ke sini data-data ini. Kalau Anda teman-teman lihat,
Ini saya punya stemnya, dia isi tanggal berapa, namanya siapa, umurnya berapa, pekerjaannya apa, riwayat struknya apa, dampak struknya apa. Ini data-data ini akan masuk ke sini. Dan ini terjaga oleh kami yang mengisi. Jadi dia harus mengisi dan kami jaga. Ini tanggung jawabnya di kami, tanggung jawabnya di kita. Kalau mereka bilang, aduh saya takut nicknya dan segala macam. Sekarang saya tanya balik lagi, nick kamu emang mau digunakan untuk apa? Nick itu sudah berhubungan dengan seluruh Indonesia. Kamu nggak bisa melawan nick itu dibajak oleh orang lain, kamu nggak tahu. Nick itu kamu dibajak oleh kita, kita juga nggak tahu gitu loh. Ya kan? Nah itu yang harus diperjelas karena beberapa orang tidak paham tentang itu, bahwa nick ini takut disalahgunakan lah, segala macam gitu kan. Nah itu yang harus diperjelas kepada teman-teman agar teman-teman memahami nick ini kegunaannya apa. Nanti aku jelaskan sedikit tentang kenapa nick ini diperlukan. Oke? Nah ini satu ya. Nah habis itu setelah ini saya bisa di sini pun. Nah di sini kalau teman-teman lihat, saya bisa mencakup ringkasan di mana saya bisa mendapatkan email secara langsung. Email siapa ini? Misalnya email si A, si B, si C, ini kita dapat di data. Secara otomatis saya mendapatkan datanya, emailnya. Lalu kita juga bisa mendapatkan namanya secara tidak langsung. Nah, di sini yang paling unik teman-teman. Dalam formulir ini saya bisa langsung mendata adalah berapa persen orang dan umur yang terkena penyakit ini, yang berada di anggota ini. Berapa persen yang di anggota ini ada berapa persen umurnya yang kena penyakit ini, atau yang umurnya gitu loh. Misalnya umur 54, 55, umurnya ada berapa persen? 77,4% itu kelihatan. Berapa banyak anggota kita yang ternyata umurnya 55 ya. 55 paling banyak gitu. Nah, kami bisa mendata itu. Kegunaan data ini untuk apa? Tanyakan kepada teman-teman yang ada di sini. Seperti Ibu siapa? Pak siapa tadi itu? Saya kan lupa kan namanya Bu, Pak Chandra. Pak Chandra, nah kan saya lupa lagi namanya. Pak Chandra, data-data ini diperlukan oleh beliau. Sebenarnya data-data ini mereka tuh pasti, oh ada ya data di sini, Steve ini ada pegang data ini loh, ini penting buat kami nih untuk bisa mendata penggunaan. Oh bisa memberikan gratis kepada beliau gitu loh. Nah itu bisa mereka gunakan. Nah itu data-data itu mereka bisa gunakan. Tapi ini adalah kerahasiaannya ada dijaga di kami, bukan di beliau. Semuanya ada di kami. Nah nomor telepon pun juga termasuk sama seperti itu. Beliau tuh tidak bisa melihat, hanya saya yang bisa melihat, sama beberapa orang saja, yaitu Pak dokter tugas, Pak Haryanto, terus Pak Suhadi, sama Pak Yoyo yang bisa melihat data ini. Selainnya tidak ada yang bisa lihat. Terus nama lengkap juga sama. Nah, termasuk di sini juga kami bisa melihat pekerjaan. Anda bisa lihat di sini pekerjaannya apa sih teman-teman ini? Ternyata dia butuh kontrak paling banyak. Oh, ternyata dia pekerjaannya nggak punya pekerjaan gitu loh ternyata. 5% dari sini tidak punya pekerjaan seperti yang tadi saya bilang sama Ibu. Ibu bisa lihat di sini banyak anggota kita yang tidak mempunyai pekerjaan ternyata gitu loh. Kami bisa tahu gitu kan datanya. Ya kan bahwa dia pensiun atau kan dia karyawan itu punya datanya di sini. Nah itu satu. Nah terus yang lebih serunya lagi adalah kami bisa melihat riwayat struknya, hipertensi atau apakah ini bisa digunakan apa oleh teman-teman, dan ini bisa digunakan apa oleh orang lain atau oleh investor maksud saya. Nah seperti beliau ini adalah investor. Investor ini bisa apa?
oh ternyata di Kresna ada yang banyak yang terkena hipertensi nih. Oh berarti saya bisa mencetak obat nih, bisa membelikan obat buat Kresna nih, gratis nih. Contoh ya, memberikan Kresna obat gratis nih, atau memberikan misalnya, oh ada kursi roda, butuh kursi roda kena kolesterol, atau butuh kursi roda. Nah kita mencari investor ini. Itu tugasnya kami, mencari investor kepada teman-teman ini untuk, yuk bisa nih, ternyata ada loh ya, kita bisa mendata itu. Nah kita bisa mendata hipertensinya, kita bisa mendata ini kegunaannya database gitu loh Pak, teman-teman. Jadi kegunaan database adalah bahwa kita bisa mendata apa penyakitnya dia, ya itu satu. Nah terus habis itu yang paling seru lagi adalah di sini dampak struknya, yang tadi kelumpuhan fisik, kesulitan bicara. Nah ini adalah bisa digunakan untuk teman-teman yang klinik ataupun di itu Pak yang terapi, untuk teman-teman yang terapi. Nah, untuk klinik-klinik dan untuk teman-teman terapi ini bisa digunakan. Kenapa? Oh, ternyata ada yang di Kresna ada yang mulut mencong banyak nih. Oh, berarti ada terapinya yang bisa dilakukan. Apa terapi yang bisa dilakukan? Nah, ini bisa dilakukan terapi ini. Oh, di Kresna ada nih ternyata. Nah, inilah database ini yang kita gunakan untuk mendapatkan data. Dia kena mulut mencong berapa persen orangnya yang kena mulut mencong, ya kan? Berapa persen yang menggunakan kaki tangannya membutuhkan spastik atau menggunakan tongkat gitu loh. Nah ini kegunaannya, ya teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Nah ini gangguan komorbid dan segala macam, amlo obat dan segala macam, seperti tadi saya balik lagi bahwa itu obat-obatan ini kita bisa minta, kalaupun tidak ada di BPJS bisa. Kita tahu BPJS banyak, tapi sekarang menggunakan BPJS. Tapi kita bisa membantu teman-teman yang mungkin kayak teman-teman kayak ibu ini yang jual obat bisa mendapatkan data atau bukan bisa mendapatkan data, tapi bisa memberikan database ke kita. Oh ada ternyata penyakit yang khusus nih, obat yang khusus nih yang bisa digunakan oleh si penderita di struktur di Kresna gitu ya. Nah ini seperti itu. Lalu ada caregiver di sini kami memberikan nama telepon dan nama. Di sini caregiver ini kegunaannya apa? Kegunaannya adalah kami bisa mendata caregiver yang memang mau menjadi caregiver sejati, dalam arti mereka menjadi businessman atau pelatihan, bisa dilatih, bisa menjadi pelatihan. Nah mereka bisa melatih, kita bisa mendata pelatihan, kita bisa minta ke pemerintah untuk mendata pelatihan caregiver. Seperti yang ibu kemarin yang kemarin di rapat kemarin sudah ngomongnya bahwa caregiver bisa dijadikan pelatihan, bisa kita bisa mendata itu. Nah itu kegunaannya teman-teman. Nah oleh itu teman-teman, seperti yang saya bilang kembali, inilah kegunaan dari database. Jadi jangan takut dengan database, karena database itu adalah aman dan murni. Nah, jadi database ini sebenarnya aman dan safety Ibu, dan itu memang dipegang oleh kami, hanya kami doang yang pegang. Jadi tidak perlu khawatir, kasih tahu ke teman-teman ini bahwa database kamu terjaga kok di kami. Karena kenapa? Dunia ini, di Indonesia ini ada 120 juta penduduk Indonesia, 250 juta, 250 juta ya, dari 70. Nah 270 siapa yang kenal kamu? Gitu loh, terlalu banyak gitu loh, ya kan? Masih banyak orang lain yang bilang kalau kebocoran itu bisa terjadi. Enggak, belum tentu. Karena itu bisa terjadi sama siapa saja. Tapi itu kita bisa cegah dengan cara yang tadi. Kita bisa tidak memberikan database-nya.
Itu caranya satunya, ya. Itu salah satu cara yang bisa kita berikan. Nah, menyangkut ke situ mungkin itu mungkin nggak ada pertanyaan kali ya soal itu ya, karena itu database itu sudah kami isi dan kami sudah share kemana-mana. Jadi teman-teman tinggal bantu share, bantu kami untuk memberitahu ke teman-teman lain, yuk isi database-nya. Ini dari database yang saya dapat dari Pak, ini belum mengisi. Tapi ada juga yang dibilang katanya, aduh kesulitan mengisinya, nggak bisa ngisi gaptek, nggak apa-apa, saya ngisiin sini. Saya sudah bilang kok Pak siapa? Pak Swadi itu kan lupa lagi Swadi. Pak Swadi, nih sudah saya bilang kok Pak Swadi, sini saya isiin. Mana? Saya bilang, saya isiin. Jangan KTP-nya tapi isi datanya, kan saya kirim juga tuh. Tulisan nama-namanya, isi namanya langsung kirimin saya. Teman kalau saya, tapi jangan paksakan bahwa harus kita yang isi. Kalau ngisi kita yang ngisi, urusannya panjang nih, kita ngisi 300 nama, nambah lagi 400 nama, nambah 500, nambah 600 nanti yang ada kita ngisi. Lebih baik suruh mereka ngisi ke link. Ngisi ke link itu kan tadi saya bilang, ngisi ke link itu gampang, tinggal centang, selesai. Gitu loh, nah dia kan nggak repot gitu loh, cuma ngisi centang doang, ya kan? Tapi orang bilang, waduh ngisinya susah, harus ini. Agak itu centang kok, ya seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin itu pemberitahuan dari saya untuk mengenai hal tentang database ya, untuk menggunakan database. Nah, sekarang menyangkut kepada, karena kita waktunya pendek, kita cepat sedikit ya. Karena ini menyangkut juga ke ADART, yang dimana untuk anggota ADART ini memang masih bingung gitu loh, masih bingung. Nah, ini pengurus semua di sini kita anggapnya. Kita anggap adalah di sini pengurus. Tapi kerjaannya apa ya saya ya? Itu yang dipertanyakan gitu loh bagi beberapa orang gitu loh. Tapi saya sudah ada dan sudah saya buat, sudah saya siapkan, sudah belum disetujui, belum diketok palu, karena ini masih pembahasan dengan ketua umum dan ketua harian. Jadi ini yang akan saya bahas terlebih dahulu kepada teman-teman, agar teman-teman memahami apa itu siapa kita, gitu ya. Baik, pertama anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pembukaan pelaksanaan Yayasan Struk ini adalah organisasi non-profit yang berupaya untuk membantu merehabilitasi holistik ya, dengan yang dipercaya oleh struktur dan para dokter, di mana pelatih berkumpul dalam satu wadah. Itu adalah ya struk, itu adalah struk, itu adalah Kresna, ya. Boleh lanjut Pak? Nah lanjut, ini saya masih titik. Kenapa? Karena ini harus yang mengisi adalah Pak Ketua Umum, bukan saya. Saya nggak boleh ngisi. Pak Ketua Umum yang harus mengisi. Nah jadi ini yang harus saya belum bisa berikan, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke bawah terus. Yes, oke. Nah, bab pertama adalah nama dan lambang dan kedudukan dan tempatnya. Itu sudah ada. Kita sudah sering melihat nama dan lambangnya dan kedudukannya. Dan yayasan ini berkedudukan di mana? Di yayasan ini sudah disebut adalah Yayasan Kresna dengan bernama Komunitas Rehabilitasi Struk Komunitas Rehabilitasi Struk Holistik Nusantara. Itu adalah disingkat Kresna. Di bawah lagi pasal 2. Nah, pasal 2 adalah Dewan Pengurus Pusat Yayasan Kresna adalah disebut Yayasan Kresna berdomisili di Republik Indonesia, berkedudukan di kantor Jakarta, di Panguripan, Gang Afi, Gang bla 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 dan segala macam, kekuatan Cicerdas, dan Anda bisa baca sendiri. Oke? Saya lanjutkan seperti itu ya. Mohon maaf ya. Yes. Gimana Pak? Terus. Iya, seperti itu ya Pak ya. Udah pada tahu ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Nah, asas dan landasan dan sifat dari pasal
bab kedua ini adalah Kresna sebagai organisasi yang non-profit dan seperti tadi sebutkan dan berdiri di atas Undang-Undang Indonesia, dan habis itu dan harga yang anggaran dasar yang ADART yang dengan landasan operasional dari yayasan tersebut yang bersifat independen, tidak bersifat golongan politik. Oke, lanjut ke bab 3, visi dan misinya. Visi dan misinya, lanjut bab 3, visi dan misinya. Meningkatkan kualitas. Nah, ini yang dibilang meningkatkan kualitas pasca stroke dengan rehabilitasi holistik dan pemulihan fisik dan mental dan ekonomi dan spiritual, lalu meningkatkan upaya dan kesejahteraan umur panjang dan yang sehat dan produktif. Lanjut di bawahnya, lanjut. Oke. Nah, sejahtera adalah habis itu membangun wadah untuk memberikan komunikasi untuk dan bagi informasi pada anggota-anggota dan masyarakat, lalu membangun penelitian dan pengembangan komunitas berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas dan layanan peningkatan pasca stroke. Nah, ini yang kita harus garis bawahi ya. Inilah yayasan Kresna. Lalu pasal 5 adalah misi dan misinya membangun penelitian pengembangan berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan dan penanganan pasca stroke. Ya, ini bagi teman-teman kalau bisa ada yang direkam nih, supaya teman-teman tahu ya, supaya teman-teman lain atau pengurus yang lain juga tahu ya. Kalau direkam juga ini kita punya pembicaraan. Nah, terus habis itu tujuan dari pasal 7 adalah membangun kolaborasi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam pelayanan pasca stroke komprehensif dan holistik dengan didukung teknologi dan ekonomi dan teknologi, didukung ilmu dan teknologi, lalu peningkatan akses fasilitas layanan kesehatan mulai dari pelaksanaan primer sampai paripurna. Oke, lalu bab keempat itu membahas tentang kegiatan sosial dan kekayaan yang dimiliki oleh yayasan. Nah, ini yang kadang-kadang orang bilang ini sensitif nih. Nah, kekayaan yang kita miliki, kekayaan ini adalah kegiatan sosial yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya ya. Yang kalau saya tidak salah ini kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh Kresna. Boleh scroll ke bawah Pak, ini kegiatan-kegiatan lama. Scroll ke bawah. Oke. Ini kegiatan lama, teman-teman pasti sudah tahu ya. Saya pun yang lebih baru soalnya. Lebih lama. Nah, ini pasal kekayaan. Nah, pasal kekayaan ini yang paling penting. Nah, pasal 9, pasal kekayaan. Kekayaan komunitas rehabilitasi stroke Indonesia itu terdiri dari modal pokok yang terdiri dari para pendiri sebesar 90 juta. Ini belum dipastikan ya Pak ya. Ini belum dipastikan ya Pak ya. Ini masih nilai ya Pak ya. Masih nilai ya Pak ya. Nah, nanti ya 90 Pak. Nanti ini masih akan dipastikan oleh kepada ketua yayasan. Terus habis itu dana-dana ini terhimpun dari wakaf dan dana dan urusan dan kalangan masyarakat. Terus habis itu penghasilan dari usaha kegiatan. Terus habis itu bantuan dari yayasan atau badan organisasi lain dari baik luar negeri ataupun dalam negeri, ya, dan tidak mengikat ya Pak ya. Terus habis itu segala kekayaan Kresna baik berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak itu tidak terwujud, itu dikelola dan diberikan tanggung jawab kepada Dewan Pengurus. Nah, ini yang harus kita bawahi ya, kepada Dewan Pengurus, oke? Bukan kepada yang lain-lain nanti ya. Ini lanjutannya, tolong digaris bawahi dulu. Nanti akan ada lanjutannya, jadi ya, teman-teman paham. Bab kelima, lanjut. Nah, bab kelima terdiri dari organisasinya sendiri, oke? Bab kelima terdiri dari organisasinya sendiri. Organisasi ini sendiri adalah organisasi. Struktur organisasinya, pertama Dewan Pendiri, Dewan Pembina, dan Dewan Pengurus. Dewan Pendiri itu bisa berdiri dari berbagai macam unsur. Tapi unsur Dewan Pendiri adalah mereka yang terdapat di akte.
akte yang terdapat di aktenya dari Kresna. Akta Kresna, misalnya saya pendiri, berarti adalah dia yang terdaftar di akta. Oke, jadi kalau dia tidak terdaftar di akta itu berarti dia bukan pendiri. Oke, dia hanya partisipan atau anggota. Itu perbedaannya. Nah, lalu pembina. Pembina adalah di mana pembina yang membina yayasan ini agar bisa menjadi lebih maju. Lalu pengurus. Nah, pengurus adalah yang mengelola yayasan ini. Ingat ya, nah perbedaannya tadi ya, mengelola. Nah ini pengelolaannya nih, ini pengelolaannya di pengurus nih, bukan di pendiri ataupun bukan di pembina. Ya, semuanya uang 50 juta itu diserahkan kepada pendiri, dimasukkan kepada pendiri, bukan kepada pengurus yang memegang. Nah, di sini di 11 badan 11 kok badan 11? Bawa lagi. Pasal 11 kok? Bawa? Oh langsung sini pasal 10 pasal 11. Oh iya, oke, badan pendiri. Oke, ini penjelasan aja, sorry. Ya, pasal 11 boleh lanjut. Nah, pasal 11 nih mengatur ya. Ini yang mengatur nih. Badan pendiri Kresna adalah yayasan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam yayasan. Badan pendiri adalah pemegang kekuasaan tertinggi di yayasan karena kita berbentuk yayasan. Badan pendiri yang pertama kali adalah yang tercantum dalam akte pendirian Yayasan Kresna, oke? Dan sekurang-kurangnya memiliki 3 tahun kompetensi di yayasan, oke? Badan pendiri ya, jadi bukan badan pendiri tiba-tiba, gue mau jadi pendiri, bisa nggak? Oh, gue punya uang nih 100 juta, ya bisa sah aja sebenarnya. Tapi permasalahannya adalah kalau kita bikin seperti itu nanti ada dia main seenak-enaknya, nanti duitnya dipakai sama dia seenak-enaknya gitu teman-teman. Jadi harus hati-hati, ini kritik soalnya nih. Nah terus habis itu teman-teman lihat lagi di situ. Oke, lanjut ke yang ketiga, sebentar belum ke bawah. Ya ketiga ya, nomor 3 blok C, huruf C. Penunjukan pengangkatan pembina ditentukan oleh rapat internal founder, yaitu founder itu adalah pendiri, ya pendiri gitu loh. Nah sorry, kalau bantu saya kalau saya salah atau lupa ya. Saya sering lupa loh. Nah, pelindung, penasehat, pembina, pengawas harus sesuai dengan nama pendiri dan pengawasan yang tercantum. Jadi harus sesuai dengan yang tercantum. Jadi jangan salah ya. Harus sesuai yang tercantum di badan pendiri, di akte pendirian maksudnya. Nah, keanggotaan badan pendiri itu terdiri keanggotaan berdiri berakhir. Keanggotaan pendiri yang keanggotaan badan pendiri berakhir karena meninggal dunia, mengundurkan diri, terus berhalangan dan segala macam, dan diperhatikan. Dan keuangannya bagaimana? Keuangannya yang sudah didapat itu akan dikembalikan kembali. Seharusnya seperti itu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu pula. Tidak boleh dikembalikan lagi karena dia sudah tergabung, dia sudah mendapatkan keuntungan dari situ. Karena ini yayasan, ingat. Ini yayasan ini adalah untuk mempunyai keuntungan juga gitu loh, untuk bagi kepentingan organisasi. Itu makanya pendiri itu mau nggak mau, kamu jadi pendiri nggak? Kalau kamu nggak mau jadi pendiri ya jangan jadi pendiri, gitu loh. Seperti itu aturannya. Lalu lanjut ke bawah, scroll bawah. Terus jumlah anggota pendiri tercantum dalam akta pendirian yayasan. Lalu oke, lanjut badan pasal 12. Nah ini kewajiban dan kekuasaan badan pendiri yang membentuk dan mengesahkan, ini badan pendiri ya, membentuk dan mengesahkan dewan pengurus Kresna, terus mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus Kresna, meningkatkan kebijakan
umum pengelolaan Yayasan Kresna, menetapkan dan mengesahkan perubahan Yayasan Kresna, mengesahkan anggaran dasar beserta perubahannya, mengesahkan rencana pembukuan neraca dan penghitungan Yayasan Kresna dan kewenangannya, dan dalam batas wewenangnya untuk menentukan dan mengkoordinasi sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk Yayasan Kresna. Jadi mohon dipahami di pasal 12. Jadi ada kewajiban yang harus disahkan di Badan Pengurus Kresna, ya, bagi teman-teman ya. Jadi ada mensahkannya dan habis itu mengelolanya juga. Jadi bukannya semena-mena. Pengelolaan itu mempunyai tanggung jawab juga ya bagi para pengurus ya. Nanti ada lagi di bawahnya. Lalu dilanjutkan di pasal 13. Dilanjut pasal 13. Nah, badan pendiri. Terus badan pendiri mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 kali dalam sebulan. Rapat pendiri ya. Terus habis itu dalam 1 bulan ini rapat pendiri ya. Terus rapat dipimpin oleh ketua dan ketua harian. Apabila keduanya tidak dapat hadir, ditunjuk oleh salah satu anggota badan pendiri atau salah satu pengurus tertinggi yang hadir dalam rapat. Terus habis itu rapat untuk badan pendiri hanya sah apabila 2/3 dari anggota badan pendiri sepertiga diambil secara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, ini salah nih, ini saya coret ya nanti ya. Ini tidak diambil secara musyawarah dan mufakat ya. Ini badan pendiri terdiri dari ini musyawarah dan mufakat benar, sorry. Ini benar. Sorry, karena ini badan pendiri ini yang adalah mereka adalah yang mendirikan 2/3. Mereka 2/3 artinya misalnya badan pendiri itu ada 10 orang. Kalau 10 orang ini ya berarti 10 orang inilah yang menentukan jalannya yayasan gitu loh. Oke? Dan ini yang 10 orang ini yang akan menentukan musyawarah dan mufakatnya, bukan seluruh anggota, bukan seluruh pengurus ya. Yang salah ya. Nah, habis itu anggota badan pendiri yang tidak dapat hadir diberi kuasa oleh badan pendiri. Ini badan pendiri ya, kita masih ngomong ya. Jadi badan pendiri adalah memiliki kuasa tertinggi. Lalu habis itu rapat undangan itu pun harus dikirim dalam bentuk undangan, dikirim ke badan pendiri sekurang-kurangnya 7 hari. Misalnya ada undangan apa-apa itu harus dikirim 7 hari sebelum rapat. Sorry, lanjut ke bawah. Badan pendiri adalah dewan pembina. Oke? Seperti itu. Nah, terus yes. Badan pendiri rapat minimal sebulan 3 kali 3 kali dalam 1 bulan itu kita nggak cepat ini. Itu bisa diatur nantinya Pak. Tapi nggak akan dasar itu kita betul. Iya bisa. Bisa. Jadi kalau ini badan pendiri mengadakan rapat pas sekurang-kurangnya 3 kali dalam 1 bulan. Iya. Dalam 1 bulan atau 1 tahun begitu. 3 kali, seharusnya badan pendiri sih 3 kali dalam 1 bulan sih sebenarnya. Tapi bisa diatur. Sebulan 3 kali kan paling sedikit kan? Iya, bisa diatur Pak. Nanti masih bisa dirubah. Bukan, maksudnya kan ini kan kita lagi ngurusin ada rumah tangga. Iya. Itu lah sekalian yang proses gitu. Boleh Pak. Nanti saya bahas dulu ya Pak ya. Iya, soalnya saya bukan kewenangan bukan saya. Masih sekelas dengan BNI. Iya, kewenangan bukan saya. Noted Pak. Thank you Pak. Noted. Soalnya kewenangannya bukan saya Pak nanti Pak. Sorry ya Pak. Karena ini kewenangannya di badan pendiri Pak nanti Pak. Ini saya membantu ini dulu menguruskan dulu. Ya, minta maaf. Membacakan doang. Iya. Betul. Lah, oke dilanjut. Nah, dewan pendiri, komunitas pendiri ada komunitas dewan pembina. Nah, dewan pembina terdiri dari terdiri dari anggota badan pendiri atau anggota di luar badan pendiri
yang dinilai memiliki dedikasi tinggi untuk mencapai tujuan maksud komunitas rehabilitasi stroke Indonesia. Jadi seperti itu ya. Jadi Dewan Pendiri adalah badan yang dibentuk oleh mereka yang memang mempunyai dedikasi tinggi kepada Kresna. Terus habis itu Dewan Pendiri, keanggotaan Dewan Pendiri dari mereka yang bukan berasal dari anggota badan pendiri diputuskan oleh rapat Dewan Pembina yang berasal dari Dewan Pendiri. Nah, itu berhubungan tuh Pak, ya kan? Jadi mereka bisa masuk sebagai Dewan Pendiri, ya kan? Atau Dewan Pembina, tapi karena mereka tidak, mereka bisa diputuskan menjadi pembina karena mungkin ya kan, karena sesuatu hal. Nah itu yang saya bilang, itu yang saya atur dulu. Tapi ini belum diputuskan. Apakah itu akan diputuskan seperti itu atau tidak? Kalau tidak, itu akan dirubah lagi, Pak. Ya kan? Karena kenapa yang tadi saya bilang? Karena Dewan Pendiri sebenarnya bisa, soalnya bisa aja dari luar. Tapi harus diatur minimum 5-10 orang, jangan 10-10-nya itu dari luar semua. Kalau 10-10 dari luar, Kresna nggak ada apa-apanya nanti. Jadi Kresna harus 5 orangnya itu memang Dewan Pendiri yang memang disahkan memang menjadi Dewan Pendiri. Itu habis itu 3 atau 4 orang dia boleh dari luar supaya bisa mendapatkan dana. Misalnya kayak Bapak punya dana, saya punya dana pasif, saya tapi mau jadi Dewan Pendiri, boleh? Bapak mau dana berapa? Bapak bisa kumpulin dana berapa? Saya bisa ngumpulin dana sampai 100 juta misalnya. Contoh ya Pak ya. Saya bisa ngumpulin dana 100 juta. Boleh, kamu jadi Dewan Pendiri, pembina. Tapi kan diatur kan. Setelah kita atur dulu nih. Jadi harus diputuskan dulu. Oke, kalau begitu berarti kalau kamu masuk, berarti kamu jadi pembina. Berarti kamu harus mengumpulkan dana 100 juta ke kita. Ke Kresna. Nah, tapi yang tadi saya bilang, dia harus hanya beberapa orang doang, tidak boleh semuanya 5-5-nya itu dari mereka semua gitu, dari grup mereka. Nah itu akan menghancurkan Kresna sendiri gitu loh Pak. Ya kan? Nah itu yang harus kita atur nantinya. Ini yang harus kita atur ya Pak ya. Ini bukan keputusan, ini hanya yang harus kita atur nantinya. Nah Dewan Pembina, oke kita lanjut ke pasal ke-14 Pak. Silakan. Pasal 14, pasal ke-15. Nah, masuk pasal 15. Nah, ini Dewan Pengurus. Lanjutin terus. Oke. Nah ini keanggotaan Dewan Pengurus ya. Ini kita masuk ke Dewan Pengurus ya, bukan ke Dewan Pembina lagi udah ya. Karena Dewan Pembina hanya itu aja yang bisa dilakukan di Dewan Pembina. Karena Dewan Pembina tidak bisa melakukan apa-apa. Karena ada Dewan Pembina, ada Dewan apa tadi? Bukan. Dewan Pendiri, ada Dewan Pendiri, ada Dewan Pembina. Terus habis itu ada Dewan Pengurus. Saya juga kadang-kadang bingung gitu kan. Terlalu banyak nih sebenarnya. Nah, ini yang kita atur nantinya. Ini yang kita mau atur sebenarnya. Nah, oleh karena itu kan karena belum hadir di beliau-beliau. Karena ini kan bukan kewenangan saya. Ini kan kewenangan yang diatur oleh beliau-beliau ini, ya. Jadi ada Dewan Pendiri, ada Dewan Pembina, habis itu ada Dewan Pengurus. Ini sebenarnya kebanyakan menurut saya. Kalau saya sih langsung ke Dewan Pembina, udah selesai gitu loh. Nggak usah Dewan Pengurus lagi, langsung ke Dewan Pengurus gitu loh bagi saya. Nah Dewan Pengurus ini adalah terdiri dari, ini kita ngomong Dewan Pengurus dulu ya, yang lain tadi kita mengurus dulu ya. Keanggotaan terdiri dari anggota yang berpartisipasi dalam kepengurusan, ada dan anggota yang sudah berpartisipasi dalam keanggotaan minimum 2 tahun. Jadi dia sudah berpartisipasi dalam keanggotaan itu minimum 2 tahun. Kalau dia belum pernah berpartisipasi di dalam keanggotaan, dia tidak boleh menjadi pengurus, Dewan Pengurus. Diusahakan seperti itu. Tapi di sini kita tahu, kita kan masih anggota baru semua gitu kan. Untuk sekarang ini, oke, kita clearkan semua dulu. Tapi nanti ke depannya begitu ADRT jadi, itu harus ditentukan 2 tahun, tidak boleh tidak, seperti itu, ya. Ini pelaksanaannya. Nah, ketua umum
ada ketua umum, ada ketua harian, ada sekretaris 1, 2, 3, ada bendahara 1, 2, ada ketua bidang humas. Nah, ini adalah inti dari, bentar, jangan di stop. Ini adalah inti dari kepengurusan, Pak. Inti dari kepengurusan tadi, ketua umum harian, ketua harian, terus habis itu sekretaris 1, 2, 3, habis itu bendahara dan bidang humas. Dan ini adalah intinya, Pak, inti dari kepengurusan. Jadi pengurus inti adalah mereka-mereka ini yang menentukan jalannya organisasi. Oke? Lalu, nah ini yang serunya di sini sebenarnya kembalinya, Pak. Nah, saya balik ke sini ya. Capek nengok ke situ. Orang seru yang ngomong gitu. Coba orang seru suruh ngomong begini gimana coba? Aduh, udah bingung deh. Capek gue. Saya harus ke scroll, Pak. Izin, Pak. Izin ya, Pak, melepaskan lelah dulu ya, Pak ya. Ya, scroll ke atas, Pak. Minum boleh minum. Senam dulu Pak Ina. Kursi. Iya. Ya, scroll ke atas, gak apa-apa. Enggak, mau kencing malah. Scroll ke atas lagi, Pak. Paling atas. Paling atas sedikit. Mentoknya dikit. Kompol. Oke, sip. Nah, dewan, ini yang harus diatur nih, ini harus disaksikan nih. Ada warnanya nih, nanti yang bikin bingung teman-teman nih badan. Oke, ini yang kita udah, ini yang kemarin dibicarakan di rapat di Matoa, yang dirapat di Matoa kemarin itu tuh. Nah, tapi ini belum fix juga ya, masih harus kita tentukan nama-namanya. Oke, pertama ada namanya ketua bidang kesehatan, pelatihan dan terapis. Oke, terdiri dari dokter-dokter tuh. Bisa ada dibaca sendiri ya. Maksud saya bacain ya. Nah, Anda bisa baca. Itu nama-nama dokternya. Itu kesehatan. Terus habis itu ketua bidang litbang. Ini pelatihan. Ya, untuk pelatihan atau pengembangan, pelatihan dan pengembangan di bidang apapun. Di bidang obat, di bidang terapi atau bidang apapun. Oke? Anggotanya itu tuh namanya. Yang paling atas adalah ketuanya. Oke, yang paling atas adalah ketua bidangnya. Yang paling bawah adalah nama anggota bidangnya. Oke? Kalau cuma dua aja namanya. Lalu ada ketua bidang kerohanian. Oke? Nah, yang serunya adalah yang teman-teman harus ketahui, kenapa kok bisa ada dimerahin, kenapa bisa di ini. Nah, ini kenapa saya bikin seperti ini? Karena kenapa? Pelatihan terapis bisa berhubungan dengan litbang. Makanya itu yang saya bilang teman-teman di sini yang mengerti tentang, misalnya Anda berada di litbang, Anda harus melakukan pengembangan untuk kesehatan. Melakukan bidang kesehatan ini, pengembangan di bidang kesehatan bagi Anda. Anda diwajibkan sebagai pengurus, untuk membuat dibilang data, membuat bukan apa Pak namanya Pak kemarin, informasi memberikan membuat buat pusat data membuat masukan ke saya atau membuat surat ke kita, ke pengurus. Oh, ini yang kita mau laksanakan. Oh, membuat rencana kerja. Nah, itu gue ngomong itu susah banget Pak. Maaf, sorry Pak. Yang ngomong orang stroke Pak. Itu alasan paling gampang Pak. Yang ngomong orang stroke soalnya. Mau bikin rencana kerja, Anda bisa berhubungan dengan yang itu tadi saya bilang. Misalnya Anda bisa bekerja sama dengan kerohanian, bisa bekerja sama dengan kita, bisa bekerja dengan terapis. Cross. Anda bisa bekerja. Tidak perlu kita suruh, tapi Anda justru yang kita minta.
saya sebagai dewan pengurus, saya sebagai sekretaris atau kita sebagai sekretaris, sebagai ketua umum, itu kita yang akan minta ke Anda, kirimkan ke saya 1 bulan ini apa yang kamu mau lakukan, apa yang Anda mau kerjakan. Nah disitulah habis itu kami akan menilai dan kita bikin dalam bentuk agenda kerja. Agenda kerja yang akan berjalan bagi yayasan sendiri. Jadi kalau kita sudah bentuk seperti itu ada agenda nantinya, ya kan? Oh bulan ini kita akan melihat kan, Anda kan kirimin data ke kita. Oh kita mau buat acara ini, kita bisa buat acara ini, kita bisa buat acara ini, kita bisa kerjasama sama Rohani Balita untuk acara ini. Oke, good. Kirimkan proposalnya ke kita. Setelah dikirim ke proposal kita, kami lihat, oh ini bisa ternyata, oh ini bisa, oke. Duitnya ada, oke kita bantu kita cariin duitnya. Jadi pengurus yang carinya ya, duit pengurus sama yayasan mencari duitnya buat kamu, buat pengurus. Nah, setelah duitnya ada, oke dapat, oke kita tentukan tanggalnya. Tanggal mainnya kita tentukan. Nah itu yang dibilang nantinya masuk ke jadi kegiatan agenda kerja kita gitu loh. Setiap bulan. Oh setiap bulan ada agenda kerjanya dari ini, bulan ini, minggu ini kerja ini, minggu ini kerja ini, minggu ini kerja ini, minggu ini kerja ini. Itu yang kita mau. Itu yang kita mau dari pengurus-pengurus ini gitu loh. Oke, jadi bukan dari pengurus hanya diem doang, taruh nama gitu loh. Pengurus bisa membantu, bisa mau bekerja seperti itu, ya. Nah, kembali lagi juga ke bawah lagi, nah sama juga, sama kekuatan ke bidang ekonomi, sama kekuatan ketua bidang publikasi dan sosial, habis itu dan koordinator event, sama. Mereka membuat event, bekerja sama mereka gitu kan. Nah, mereka bisa cross selling nggak antara ketua bidang? Bisa cross selling gitu loh, ya kan? Mereka bisa jadinya penjualnya gitu loh. Mereka bisa gitu loh Pak. Itu yang kita mau Pak dari teman-teman ini, pengurus ini. Jadi gak hanya kita cuma diam doang gitu loh. Nah, kita yang kerja, kita yang bantuin, kita yang cariin investornya. Siapa yang kita cariin investornya? Kita sudah dapat investor 1 gitu loh Pak, ya kan? Kita sudah dapat investor 1 nih Pak, ya kan? Tuh. Iya kan Pak? Tuh, sudah dapat investor 1 Pak. Berarti bidang siapa nih? Seharusnya bidang siapa tuh? Nah, kan bisa Pak. Untuk bisa menjalankan kerjasama Pak. Apa menjalankan program Pak? Ya kan yang bisa kita kerjasamakan bersama gitu Pak. Nah, inilah Pak pengurus ya Pak ya. Cara kerja pengurus seperti itu Pak. Jadi tolong dipahami, kasih tahu teman-teman yang tidak datang bahwa ini ada cara kerja pengurus seperti ini. Jadi bukan hanya diam, kasih nama gitu, bahwa saya pengurus. Oke, kita scroll lanjut. Oke, ADRT pasal 18 kita lanjutkan, kewajiban dan kekuasaan Dewan Pengurus. Ini menyusun dan menyiapkan seperti tadi rencana program kerja kode yayasan rehabilitasi struktur Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan, itu merumuskan dan menyiapkan ketentuan dan pelaksanaan kerja dan memimpin dan mengendalikan pelaksanaan program yayasan. Oke, memimpin dan mengkoordinasikan staf pembantu terus di situ ketua dari yayasan berhak mewakili ketua umum atau ketua harian berhak mewakili yayasan komunitas rehabilitasi stroke. Nah ini ya juga harus dipahami ya. Dan apabila berhalangan maka diwakili oleh seorang sekretaris atau bendahara yang berhak mewakili yayasan komunitas stroke. Yang sekretaris yang berhalangan seorang sekretaris ya. Terus atau bendahara, lalu dan berupaya di luar pengadilan, misalnya ada pengadilan ya, itu habis itu dan berhak untuk mewakili nama yayasan dan habis itu di bawahnya lagi Pak, dan habis itu perbuatan tertulis ataupun tidak tertulis itu adalah pemilikan dalam ketentuan dan melaksanakan pengerjaan persetujuan atas pengerjaan dari semuanya itu. Nah itu yang saya bilang ini adalah ketentuan, ini keputusan, ini tidak bisa diganggu gugat, oke?
Karena ini adalah yang memang kalau memang sudah dibentuk ini tidak bisa dilaksanakan, tidak. ADRT sudah jadi, ADRT sudah fix, final, tidak bisa dirubah. Oke? Lalu memperoleh dan melepaskan harta, tetap baik bergerak maupun tidak bergerak yayasan rehabilitasi stroke untuk keperluan yayasan atas persetujuan dewan pendiri. Oke? Menyimpan dan meminjam dan menyimpan uang dan yayasan atas nama yayasan rehabilitasi stroke dan keperluan yayasan atau persetujuan dewan pendiri, atas persetujuan dewan pendiri untuk mengambil uang yayasan yang disimpan pada bank atau tempat-tempat lain atas nama yayasan rehabilitasi stroke, keperluan yayasan dan atas persetujuan dewan pendiri. Nah, ini adalah pekerjaannya siapa? Coba scroll ke bawah, Pak. Scroll ke bawah. Pekerjaannya siapa tuh? Itu semua terus. Terus ke bawah, Pak. Terus. Enggak, ke atas maksudnya. Nanti enggak sampai ke pasal itu yang dewan pengurus. Masuk ke dewan pengurus. Nah, ini adalah dewan pengurus, masuk dewan pengurus. Ya. Masuk dewan pengurus. Loh, kok masuk hilang? Hilang. Dewan pengurus. Nah, ini dewan pengurus. Nah, ini dewan pengurus yang ngelakuin, Pak. Dewan pengurus yang ngelakuin itu Pak semua tadi, Pak. Yang harta dan kekayaan itu yang dipegang, itu harta dan kekayaan semua itu dipegang dewan pengurus. Bukan dipegang oleh dewan pembina ataupun dewan pendiri, Pak, sebenarnya, Pak. Sebenarnya dipegang oleh dewan pengurus. Karena pembina dan itu tidak melakukan itu. Mereka hanya sit tight, duduk, oke, Steve, ada duit, oke, baik, kita ada duit Steve untuk pekerjaan. Oke, pengurus yang kerjain. Itu gunanya pengurus. Oke, nantinya. Nah, itu nanti saya lanjutkan lagi ya. Kenapa pengurus? Kerjaannya, gua kerja buat siapa nanti dari jarinya? Keuntungannya buat siapa dulu nanti pertanyaannya begitu lah gitu. Nanti ada jawabannya. Lanjut Pak, ke bawah Pak ya tadi Pak pasal yang tadi aja dulu. Ya stop. Ke bawah. Nah, standar keuangannya seperti itu ya. Keuangan yayasan ini adalah yang dipegang oleh persetujuan dari dewan pendiri dan pengurus, oke? Instansi dalam rapat ya, keuangan dan yayasan itu adalah milik dari standar keuangan, milik dari yayasan, bukan milik kita, milik yayasan. Karena yayasan berbeda dengan apa tadi namanya Pak? Organisasi. Yayasan berbeda dengan organisasi, Pak. Kalau yayasan adalah milik dari beberapa orang, milik dari 5 orang, 10 orang ataupun 11 orang yang menjadi yayasan. Tapi kalau organisasi itu milik musyawarah, itu berbeda. Jadi milik musyawarah. Jadi itu yang harus dipahami bahwa kita bukan organisasi, kita yayasan. Oke? Nah, ke bawah lagi Pak, sorry. Nah, di yayasan dalam tahun keuangan, nah tahun keuangan yayasan dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember setiap tahun. Laporan keuangan dari bendahara disetujui oleh dewan pendiri dan pengurus dan diaudit oleh dewan akuntan publik untuk disahkan. Terus laporan kegiatan dan keuangan ini disahkan oleh rapat pendiri, oke? Dan atau pengesahannya melalui pelunasan atau pembebasan tanggung jawab kepada dewan pengurus terhadap tanggung jawab untuk mengelola yayasan ini, untuk mengelola yayasan stroke Kresna gitu, Pak. Ya kan? Jadi diserahkan tanggung jawabnya kepada pengurus, Pak, bukan kepada ini, Pak. Oke? Tapi laporannya kita yang bikin gitu loh, Pak. Kasar katanya seperti itu, Pak. Oke? Nah, anggaran dasar rumah tangganya Pak, tolong dijabarkan Pak, pasal 4 bab 7. Aku capek. Oke. Lanjut Pak, bab 7 Pak. Jangan bukunya. Buka. Capek.
Nah itu Dewan Pengurus membuat Dewan Pengurus membuat menyusun anggaran dan anggaran rumah tangga dan diatur dalam ADRT. Thank you, Pak. Ada sampai. Dewan Pengurus tidak diatur dalam peraturan lain-lainnya ya, yang harus diatur dalam anggaran dasar ya, di luar dari ini ya Pak ya. Terus dalam hal tersebut ini harus diatur belum cukup diatur dalam anggaran dasar Yayasan Stroke Indonesia, ada harus diatur dalam anggaran rumah tangga, merujuk kepada anggaran dasar. Anggaran rumah tangga dan peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar rumah sakit Yayasan Stroke Indonesia. Oke, bab ke-8 itu ada penjabaran doang. Lalu ini perubahan anggaran. Nah, perubahan anggaran ini adalah disahkan oleh badan pendiri ya Pak ya. Perubahan anggaran harus disahkan oleh badan pendiri. Badan pendiri yang terdiri dari berbagai macam orang tadi itu adalah badan pendiri ya disebut ya, jangan lupa. Terus habis itu badan pendiri untuk merubah anggaran dasar hanya dia 1/3 ya, atau 1/4 dari anggaran dasar ya. Jadi mereka harus merubah, kalau mau merubah anggaran dasar harus sepertiga dari anggota badan pendiri. Ya harus seperempat, 3/4 dari anggota badan pendiri ya. Ingat, jadi mereka mau ubah anggaran, mereka tidak bisa semena-mena. Mereka harus 3/4 dari anggota pendiri, badan pendiri. Nah, peraturan dan pembubaran yayasan, lalu peraturan komunitas. Nah, seperti itu. Ini pembubarannya 3/4 seperti ini. Pembubarannya caranya sama, masih diatur dalam 3/4 anggota badan pendiri. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Pasal 21. Oke, rapat kerja dihadiri oleh rapat yang dihasilkan dalam rapat 1, pasal 1 sama. Ini cuma ketentuan doang ya. Mengadakan rapat kembali. Oke, lanjut Pak, lanjut. Ini nggak terlalu penting. Yang penting-penting aja dulu ya, sambil ya. Sambil itu di mana nanti bisa dibaca ya. Nanti pasti akan dibagikan semua ya. Nanti setelah ini jadi ya. Terus keanggotaan, nah ini status keanggotaan ini yang paling penting nih teman-teman. Ini status keanggotaan terdiri dari warga negara Indonesia dan emang yang mempunyai yang tergerak dan ingin mengetahui tentang stroke. Oke, nah, keanggotaan lanjut. Terus habis itu pasal, nah ini keanggotaannya Pak, keanggotaannya siapa aja nih Pak? Penyintas stroke, caregiver, terus habis itu paramedis, insan stroke, habis itu stroke yang memenuhi syarat dan diterbitkan KTA. Nah ada KTA-nya ya, nanti diatur ya Pak ya. Lalu lanjut. Oke, nah ketentuan keanggotaan, tanda anggota, lanjut. Nah itu ada ketentuan tanda anggota ya Pak, nanti ada KTA-nya, terus nomor induknya juga diatur Pak. Terus habis itu penerbitan nomor induk KTA itu oleh ketua yayasan ya Pak ya, bukannya main kita terbitin sendiri, itu tidak bisa, itu tidak sah. Lalu gugurnya anggota adalah meninggal, tidak bisa dilakukan. Ini kok cepet banget, jangan cepet. Kok banget? Kok cepet banget? Lari dia. Kok lari Pak? Jangan lari dulu Pak, bentar. Tapi saya dikit lagi ya. Lagi. Pasal 33 tadi. Nah, kode etik, ini kode etik nih. Anggota Kresna memiliki kode etik ya, kode etik komunitas ya, di mana kode etik komunitas ini melaksanakan untuk menjunjung tinggi komunitas, dan dari situ komunitas ini kode etik komunitas ini dijabarkan dalam peraturan organisasi. Nah nanti akan ada peraturan organisasi yang saya bacakan sedikit, singkat aja, cepat tapi cepat ya. Terus habis itu pelanggaran kode etik dilaksanakan, disanksikan, diberhentikan oleh keanggotaan. Ya kan, apa aturannya ada, peraturannya ada, aturannya ada, bagaimana cara kode etik mereka melanggar kode etiknya. Terus lanjut ke pengesahan.
Nah ini pengesahannya seperti itu, ya ini mengikuti anggaran dasar, lalu lanjut Pak. Lanjut, oke cuma sampai situ penutup, lalu itu pas screen ke Word yang Word, bukan yang itu. Oh gitu, oke. Jadi sementara yang saya bisa beritahu adalah seperti ini cara kerjanya dari yayasan yang kita mau. Oke, ini belum diputuskan ya Pak ya teman-teman ya. Jadi ini belum diputuskan, ini akan dibahas ulang. Tapi nanti kita akan minta tanggapan. Nah nanti kita tanggapannya itu pada saat nanti kita mau bicara bersama-sama atau enggak sama ketua gitu ya, seperti itu teman-teman. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Seperti sekian ya. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Sorry yang ngomong orang stroke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Jadi tadi memang kita sengaja